Siapa yang menghasilkan buah roh? Buah itu digambarkan di dalam pasal sebelumnya. Ini adalah tugas orang yang menghasilkan buah Roh Kudus sehingga dia dapat dipercayakan untuk menanggung beban sesamanya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-31 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Menanggung Beban. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kitab Galatia pasal 6, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu, kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Karena kalau kamu menganggap dirimu terlalu penting untuk menolong sesama, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa dari siapapun. Tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Nilailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus tanpa memikirkan orang lain. Karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, pembenaran oleh iman di dalam Kristus memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Kita menikmati kebebasan atau kemerdekaan sejati, kebebasan dari kuk perhambaan atau perbudakan dosa. Kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, menghasilkan buah roh saat kita hidup di dalam Roh Kudus. Tapi berkat seperti itu tidak datang tanpa tanggung jawab. Ada beban yang harus ditanggung. Ada kebaikan yang harus dilakukan menurut Galatia 6. Paulus menjelaskan tanggung jawab kita dimulai dengan menanggung beban. Yang pertama, kita harus menanggung beban sesama ayat 1 dan 2. Tugas mereka yang lebih rohani. Siapa yang menghasilkan buah roh? Buah itu digambarkan di dalam pasal sebelumnya. Ini adalah tugas orang yang menghasilkan buah Roh Kudus sehingga dia dapat dipercayakan untuk menanggung beban sesamanya. Buah apa misalnya? Misalnya adalah buah kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan seterusnya yang mempersiapkan seseorang untuk melayani Tuhan. Memenuhi hukum Kristus bisa saja berkaitan dengan perintah baru untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Apa yang Yesus gambarkan sebagai perintahku di dalam Yohanes 15 ayat 12? Inilah perintah yang aku berikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kamu, menanggung kelemahan saudara yang lemah. Tugas mereka yang kuat, bagi kalian yang sudah berkeyakinan kuat tentang kebebasan orang yang bersatu dengan Kristus, kalian harus sabar terhadap anggota yang masih ragu-ragu tentang hal-hal seperti itu. Tolonglah mereka. Janganlah kalian hanya menyenangkan diri sendiri.
Roma 15 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mengikuti teladan Yesus, karena selama Kristus berada di dunia ini, dia tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci, termasuk keluhan seorang mazmur. Ya Tuhan, ketika orang-orang menghina Engkau, aku juga turut dihina dan menderita. Roma 15 ayat 3. Mengikuti teladan Paulus, kami juga mendorong saudara-saudari untuk menegur anggota jemaat yang hidupnya sembarangan. Kuatkanlah hati saudara-saudari kita yang patah semangat, tolonglah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Yang kuat secara rohani harus menanggung beban yang lemah. Kemudian untuk mengembalikan yang terhilang, mereka yang dikuasai oleh dosa-dosa mereka, mengacu pada kasus kejutan atau godaan yang tiba-tiba, bukan jatuh ke dalam dosa karena dosa direncanakan sebelumnya, tetapi terkejut karenanya, memulihkan mereka dalam semangat kelembutan, dalam menjalankan anugerah itu yang merupakan karunia dan buah Roh Tuhan. Seperti yang ditujukan Paulus kepada Timotius. Lagi pula, memang tidak pantas seorang hamba Tuhan Yesus bertengkar. Kamu harus ramah kepada semua orang, mampu mengajar, sabar menghadapi masalah atau kesusahan, dan bersikap lemah lembut ketika menegur orang yang melawan ajaranmu. Karena kita bekerja dengan harapan bahwa Tuhan akan mengubahkan hati mereka supaya bertobat dan menerima ajaran yang benar. Tujuan kita adalah supaya mereka sadar kembali dan bisa lepas dari jerat iblis. Sebab bukan kebetulan orang-orang mengikuti ajaran sesat, melainkan karena mereka ditipu dan diikat oleh iblis supaya menjadi kaki tangannya. 2 Timotius 2 ayat 24-26. Mempertimbangkan potensi godaan sendiri. Sadar bahwa kita semua tersandung dalam banyak hal. Yakobus 3 ayat 2. Mengingat bahwa kita juga dapat dengan mudah jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Yang kuat secara rohani harus dengan murah hati memulihkan saudara-saudari yang lemah. Yakobus 5 ayat 19-20. Apakah kita bersedia menanggung beban sesama? Berawal dari saling mengenal. Cukup untuk mengetahui kapan seseorang disusul dalam suatu kesalahan. Cukup peduli ketika seseorang disusul dalam suatu kesalahan. Ini adalah salah satu alasan kita harus menghadiri setiap pertemuan gereja jika memungkinkan. Ini adalah cara untuk menjadi lebih mengenal satu sama lain. Hal ini memberikan cara untuk mengetahui kapan ada sesuatu yang salah dengan saudara kita. Apakah kita bersedia cukup peduli untuk berbagi beban satu sama lain? Ibrani 10 ayat 24-25. Menanggung beban tidak terbatas pada yang kuat secara rohani. Kewajiban semua orang Kristen adalah kewajiban ini. Yang kedua, kita harus menanggung beban kita sendiri, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tugas semua orang yang mengikuti Kristus. Kalau tidak, kita bukan apa-apa. Tidak peduli apa yang kita pikirkan. Ada godaan untuk berpikir lebih tinggi tentang diri kita sendiri daripada yang seharusnya. Roma 12 ayat 3. Namun kita dapat dengan mudah menipu diri kita sendiri. Misalnya, Yohanes 1 ayat 22. Hanya dengan begitu kita dapat bersukacita dalam diri kita sendiri dan bukan dalam diri orang lain. Beberapa orang percaya menjadi bagian dari kelompok tanpa benar-benar berkontribusi pada pekerjaan. Tapi kita akan diadili sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Roma 14 ayat 12. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 10. Apakah kita bersedia menanggung beban kita sendiri? Atau apakah kita mengharapkan orang lain untuk menanggung beban kita? Untuk menanggung beban sendiri, dengan terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Dimulai dengan dasar-dasar, apakah kita bahkan di dalam Kristus?
2 Korintus 13 ayat 5. Kemudian memeriksa kehidupan kita setiap minggu saat kita merayakan perjamuan 1 Korintus 11 ayat 28. Dan kemudian membawa beban kita sendiri. Melakukan bagian kita sebagai anggota dalam kebaikan dengan kesetiaan. Efesus 4 ayat 16, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Memahami bahwa kita dibutuhkan sama seperti orang lain. 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 20. Apakah kita membuat tubuh Kristus cacat karena gagal melakukan bagian kita? Yang berikutnya, apakah kita bersedia menanggung beban kita sendiri? Itu dimulai dengan menerima tanggung jawab pribadi untuk pertumbuhan rohani kita sendiri. Bersedia untuk mempelajari apa yang Tuhan ingin saya ketahui. Bersedia melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Ini adalah alasan kita harus menghadiri setiap pertemuan gereja bila memungkinkan. Itu memberikan banyak kesempatan untuk mempelajari kehendak Tuhan. Itu memberikan banyak kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apakah kita bersedia melakukan bagian kita yang adil dalam menanggung beban kita sendiri? Bacalah Efesus 4 ayat 16. Sebagai kesimpulan, Tuhan menyelamatkan kita agar kita bersemangat untuk pekerjaan baik. Titus 2 ayat 14. Menebus kita dari setiap perbuatan durhaka, memurnikan untuk dirinya sendiri umatnya yang istimewa. Apakah kita tidak mau menerima pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat untuk menanggung beban satu sama lain? Karena kasih satu sama lain, untuk menanggung beban kita sendiri, karena kasih kepada Tuhan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita semuanya bersedia menanggung beban kita sendiri, dan apabila kita sudah kuat, kita juga bersedia menanggung beban saudara kita, supaya yang terhilang boleh kembali, mereka yang lemah kita kuatkan. Dengan demikian kita boleh melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Shalom.